Bapak dan Ibu. Jadi setelah nanti Bapak dan Ibu mengikuti pembelajaran sistem agroforestry ini, mudah-mudahan Bapak dan Ibu nanti paham ya, apa saja sih yang termasuk di dalam sistem agroforestry. Kemudian ini, peran, fungsi, dan manfaat. Sepertinya kalau Bapak Ibu melihat kebun ini, biasa weh gitu. Betul ya? Ada pohon turi, pohon ini, ya udah biasa aja. Ternyata itu banyak sekali peran dan manfaatnya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah mengidentifikasi klasifikasi. Bagaimana sih pola-pola agroforestry yang sudah ada ini? Seperti apa? Ya. Nah, yang pertama, kita akan ada 3 ya sistemnya, peran, fungsi, dan manfaat, dan identifikasi klasifikasi. Coba mari kita lihat. Nah, jadi kalau tadi mah gampangnya begini ya Pak. Agro itu tanaman pertanian, forestry itu bidang kehutanan. Jadi perpaduan pertanian dan kehutanan, gitu ya. Lebih simpelnya, lebih sederhananya. Tapi ini sistem dan teknologi pemanfaatan lahan, di mana tanaman kayu yang umurnya panjang, contohnya apa Bapak Ibu? Pohon kayu, umurnya panjang. Jati, bagus. Apalagi? Mahoni, bagus. Apalagi? Pinus, ya betul, bagus ya. Jadi tanaman kayu yang umur panjang dibudidayakan secara sengaja. Bapak memang sengaja nanam teh. Oh saya mau tanam jati. Oh saya mau tanam mahoni. Dicampur dengan tanaman pertanian atau pakan ternak tadi. Ya. Tadi siapa yang mau ngarit tadi pakan ternak? Bapak ya. Bapak rumputnya dengan atau dia hanya rumput saja atau ada tanaman daun-daunan? Apa contohnya Pak? Oh oke, daun nangka, daun jenjing. Berarti situ ada pohon nangka, pohon jenjing. Nah, di bawahnya ada rumput. Nah, Bapak Ibu lihat. Menurut Bapak itu sudah agroforestry bukan? Sudah ya? Karena ada tanaman tahunan yaitu jenjing dan juga nangka dengan tanaman pertanian atau pakan ternak ya Pak ya? Nah, ya. Dengan pengaturan ruang dan waktu tertentu ya. Jadi ada interaksi antara mereka itu. Si pohon jenjing, pohon nangka katanya, terus dengan pakan ternak tadi ya, rumput-rumputan. Ada tuh interaksi, baik secara ekologis ya sama ekonomis. Ekologis tuh menurut Bapak dan Ibu, kalau ada pohon yang sama semua rata ya, umurnya sama semua. Dengan pohon yang ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang rendah lagi. Beberapa, kalau kita namanya tingkatan strata ya, ada yang pendek, yaitu rumput, kemudian ada, anggaplah cabai misalnya ya, terong gitu ya, ada lagi pohon yang tingginya. Nah, itu mana yang lebih bagus? Yang bermacam-macam, atau yang cuma satu pohon saja, satu jenis? Kenapa? Oke, tepuk tangan dong buat Pak. Coba Pak. Bagus ya, Pak Supardi. Bagus nih. Berarti dari punya ekonomis. Kalau tanaman yang rumputnya habis, kita bisa tanaman cabenya. Kalau cabenya habis, kita pakai terongnya. Kalau terong habis, nanti 5 tahun jenjingnya dipotong. Itu ya. Itu yang dimaksud dengan ekonomis. Kalau ekologis, kalau dari segi lingkungan, bagusnya kenapa tuh Pak? Kalau yang beragam, beragam tingkatan sama yang satu sama aja. Jadi dia kalau tanaman kita beragam, ya, maka akan tidak rentan terhadap penyakit, ya, hama, lingkungan, angin, iklim yang baik dan lain itu namanya pengaruh secara ekologis, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sebetulnya sudah pernah menanam gitu ya, bermacam-macam. Nah ada yang sederhana, ya, ada yang kompleks. Kalau yang sederhana itu Bapak dan Ibu tumpang sari ya namanya ya. Tanaman selang-seling gitu ya, teratur, tapi jenis tanaman semusim saja gitu, tanaman kehutanan sama tanaman pertanian ya. Tapi kalau kompleks itu bermacam-macam Bapak dan Ibu. Ya. Menetap yang melibatkan banyak jenis tanaman kayu-kayuan, baik sengaja ditanam maupun yang tumbuh secara alami pada sebidang lahan dan dikelola petani mengikuti pola tanam dan ekosistem yang menyerupai hutan. Jadi ini kompleks itu lebih banyak. Nanti kita akan praktik ya, akan melihat. Nih kita berikan contoh saja. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Ini sederhana nih Bapak Ibu. Kenapa? Ini kira-kira tanaman apa kalau dari daunnya?
Jati. Oh, pinter ya dari gambar ini. Yang di bawah ini apa? Apa kira-kira? Ayo bawa gambarnya ya yang rada aneh ya ini. Buah naga apa rumput ini ya? Tapi ini buah naga. Ya, jadi ini tanaman di artinya ini adalah tanaman kehutanan, ini adalah tanaman pertanian, gitu ya. Kayu-kayuannya boleh nggak buah-buahan? Boleh. Tapi yang jelas cara penanamannya seperti ini, Bapak dan Ibu, selang-seling. Ini tanaman kayu-kayuan, boleh sengon, ada cengkeh, ada kakao coklat, nangka, melinjo gitu ya. Nah, kemudian jadi tanaman semusim. Pak, di bawahnya ini ada padi gogo ya, padi. Ada jagung, kedelai, kacang tanah, kacang boleh di sini. Jadi memang kalau sederhana itu seperti ini aja. Tanaman ini bawah, kemudian tanaman lagi tanaman kayuan, kemudian tanaman semusim ke pertanian. Seperti itu. Nah, ini namanya tumpang sari sederhana ya, nggak banyak macam gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, atau ini ya sederhana. Bapak Ibu ya, tanaman ini sama udah tanaman bawah saja. Hanya dua macam ini dan dia berselang-seling di tanamnya. Ini kemudian tanaman bawah. Kebetulan lihatnya dari sini ya. Yang kedua, nah kompleks tuh. Riweuh ya, semua ada di situ ya. Ini namanya agroforestry kompleks. Sistem agroforestry kompleks adalah penampakan fisik dan dinamika di dalamnya yang mirip dengan, jadi mirip hutan Bapak dan Ibu. Kan hutan sama ya, semua jenis tingkatannya dari mulai yang sangat tinggi, kemudian ada yang pendek, ada sampai ke paling bawah rumput gitu ya. Nah, ini contohnya. Ya, jadi banyak banget macam jenis stratanya gitu ya, jenis tingkatannya. Jenis pohonnya juga banyak, jenis tanaman semusimnya banyak, ya. Ya, namanya agroforestry kompleks. Coba Bapak Ibu lihat di sana, yang ada pohon yang tinggi itu. Nah, jenjing, ya, jenjing itu di bawahnya. Kira-kira sederhana atau kompleks? Pasti sudah bisa menyebutkan ya, itu kompleks karena banyak sekali jenis tanaman dan katanya dia mulai junjung paling tinggi sampai ke rumput ya, di paling bawah. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak dan Ibu lihat dari pinggiran, coba kita menghadap gunung itu, lihat ke atas sana. Ini contoh penampakan dari sini Bapak Ibu. Nah, seperti itulah ya. Ada yang tinggi, itu pohon pasti. Kemudian ada yang rendah, ada yang ya kelihatan ya. Nah, ini adalah kita melihat apa namanya, transek ya dari sini. Ada pola-pola tertentu loh Bapak Ibu ini. Misalnya ini yang banyak stratanya ya nih ya, tinggi, kemudian ada lagi yang bawah gitu ya. Kemudian ini yang multistrata tuh. Tapi beda sama ini, ya kan? Ini sederhana nih. Cuman pinus sama rumput misalnya. Ya Bapak Ibu ya. Ini pinus sama rumput ini juga. Ini kira-kira yang mana? Komplek apa sederhana? Komplek. Ini? Komplek. Ini? Sederhana, bagus. Ini? Iya. Wah, keren ya. Jadi kita udah bisa membedakan ya. Pokoknya kalau sederhana itu dia pasti polanya itu mengikuti yang kayu-kayuan, terus diselingi dengan tanaman semusim, gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih, Bapak Ibu, kurang jelas ya. Nih, kalau kita foto dari atas, mungkin kalau lokasi ini hamparan ini difoto juga seperti ini nih penampakannya. Ini ada kopi campuran di sini, Bapak Ibu. Kemudian di sini kopi juga, monokultur kopi aja. Tapi ini kopi dicampur dengan tanaman lainnya, ya, tanaman kehutanan misalnya. Ini monokultur kopi. Ini hutan alam di sini, persis ya, kita melihat itu ya, posisinya seperti ini. Kemudian di sini ada semak-semak, gitu ya. Kemudian ini ada tanaman semusim. Jadi potret dari keseluruhan hamparan lahan ini kita juga bisa mengidentifikasi gitu. Apakah berbentuk sederhana atau dia berbentuk agroforestry yang kompleks. Nah ini ya, lihat ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita melihat hutan ya penuh dengan pepohonan gitu ya dari berbagai tingkatan. Nah ini
Mungkin kalau Bapak dan Ibu lihat, kok mirip hutan ini? Iya, memang agroforestry kompleks menyerupai hutan, gitu ya. Jadi, padahal kalau kita lihat tanamannya itu sengaja ditanam Bapak dan Ibu, ya. Misalnya ini jenjing, kemudian Bapak Ibu nanam nangka, kemudian Bapak Ibu nanam kopi, kemudian nanam rumput, nanam cabai, oh, lengkap semua, gitu ya. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah pernah gitu melakukan penanaman itu, ya, sudah pernah. Nah, tujuannya apa? Sumber pangan, sandang, serat, bahan bangunan, pakan ternak. Betul ya? Bapak Ibu pernah menebang pohonnya untuk bangunan? Nah, bikin apa? Bikin apa? Ibu-ibu bikin apa? Kusen, ya bagus ya, bikin kusen. Kemudian, nah, jadi kalau ada eh, tanaman yang tingkatan tinggi, serat tinggi, kemudian ada yang rendah, itu bisa memaksimalkan penggunaan matahari. Kemudian yang ketiga, aliran air, Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu pakai agroforestry, aliran air tidak langsung. Ya, Bapak Ibu coba, kalau misalkan tanamannya tinggi semua, kemudian ada aliran air, kira-kira langsung ke bawah kan? Ya, tapi kalau rumput-rumputan kira-kira bagaimana? Itu tanaman bawah, tanaman semusim, maka dia akan ditahan, ya, akan menyerap ke dalam tanah, gitu ya. Dapat melindungi tanah dari erosi dan berperan dalam pengawetan, meminimalkan hilangnya unsur hara, gitu ya, sehingga kesuburan tanah juga akan terjamin. Pasti kalau ada yang nanam jenjing, itu daun-daunnya bisa menjadi unsur hara, betul ya Pak ya? Ya. Oke. Nah, perannya apa? Mempertahankan kandungan bahan organik tanah. Jadi tanah kita itu nggak cepat hilang Bapak dan Ibu kesuburannya. Ya, beda dibandingkan Bapak Ibu menanam satu jenis. Nah, mungkin kita itu biasa aja Bu. Ternyata tidak. Itu ada pasti perbedaannya cara Bapak dan Ibu menanam tanaman biasa satu jenis dengan beragam jenis, ya. Dari sisi ini, satu, kandungan bahan organik tanahnya tidak akan cepat hilang, Pak. Termasuk unsur haranya, vitamin tanahnya masih ada gitu ya. Unsur hara tanaman. Kemudian menambah N nitrogen ya dari hasil penambahan N bebas di udara. Jadi dengan bermacam-macam itu akan dapat menambah nitrogen. Kan Bapak suka kasih pupuk NPK, betul ya? Nah, kalau ada Bapak Ibu menanam agroforestry, maka N-nya itu akan ditambah oleh alam, gitu ya. Sehingga NPK N-nya Bapak Ibu bisa lebih berkurang. Lumayan ya, mengurangi N karena nitrogen mungkin mahal ya pupuk NPK itu ya di toko. Memperbaiki sifat fisik dari tanah, ya. Sifat fisik itu tanahnya jadi tadinya keras gitu, jadi gembur gitu ya, karena banyak unsur haranya. Nah, kemudian yang ketiga fungsinya, memelihara sifat fisik dan kesuburan, mempertahankan fungsi hidrologi, ya, air ya hidrologi ya, mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, sekarang kan Bapak pernah dengar nggak sih karbon? Ya, karbon itu gitu ya. Jadi kan sekarang banyak sekali zat-zat di alam ini yang menimbulkan emisi gitu ya, CO2 yang sekarang ini eh, mampu meningkatkan menjadi panas bumi itu menjadi panas Bapak Ibu. Merasakan nggak? Oh Bapak Ibu dingin ya di sini Maya? Pernah nggak? Sedingin dulu nggak lokasi ini? Sudah mempertahankan cadangan karbon ya tadi, mempertahankan keragaman hayati. Jadi banyak sekali. Tentu berbeda kalau Bapak nanam cuma satu jenis dengan berbagai jenis ya. Jadi kita bisa beraneka ragam tanaman yang bisa kita pertahankan, lindungi ya. Nah, ini tadi yang tiga tadi. Meningkatkan produksi, produktivitas lahan, menyediakan lapangan kerja. Itu berbeda ya. Kalau Bapak Ibu hanya menanam genjing saja, terus sama nanam kopi, pasti tenaga kerjanya nambah gitu ya. Tenaga kerjanya nambah. Kemudian menjamin kebutuhan pangan. Kemudian produknya. Nah, tadi Bapak bilang, kalau saya panen kayunya jenjing, berikutnya saya panen rumputnya, berikutnya saya panen cabenya, nah itu manfaatnya. Jadi ada diversifikasi produk. Apakah budaya di sini menanam agroforestry atau menanam tanaman monokultur Pak, atau satu jenis? Kalau di sini agroforestry biasanya ya. Jadi itu menjadi budaya. Pasti kalau tetangganya atau temannya nanam bermacam-macam,
yakin Bapak Ibu juga menjadi merasakan manfaat dari temannya, maka akan bersama-sama untuk menanam itu ya, satu desa. Ekologi tentu tadi ya, mendukung konservasi tanah dan air, kemudian mencegah erosi dan perlindungan terhadap keragaman hayati. Sosial, masyarakat menjadi mandiri karena tadi hasilnya banyak gitu ya, hasilnya melimpah, dan ketahanan sosial melalui berbagai bentuk ya.